Halo sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Ketemu lagi dengan saya Freddy Putra Ginting. Di video kali ini saya akan membahas dan mereview sebuah buku, yaitu buku Badai Pasti Berlalu ya. Tentu teman-teman sudah pernah dan tidak asing lagi mendengar buku Badai Pasti Berlalu. Saya mengenal buku ini 1,5 tahun yang lalu, di mana saya masuk dalam komunitas Yes dan diperkenalkan oleh mentor saya, dan saya membaca buku ini. Wow, luar biasa. Banyak perubahan yang terjadi dalam hidup saya, terutama itu dalam mindset saya. Jadi teman-teman yang sudah punya buku ini, silahkan komen di bawah ya. Dan yang belum punya, tidak apa-apa. Nanti saya akan membacakan beberapa kisah di dalam buku ini. Dan teman-teman, bila saat ini teman-teman sedang mengalami badai kehidupan, saya berdoa semoga badai Anda cepat berlalu dan semoga setiap masalah beban kehidupan Anda dapat diselesaikan dengan segera ya. Mudah-mudahan dengan membaca buku ini Anda juga bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan Anda. Nah, di dalam satu babnya saya mendapatkan satu kisah yang sangat inspiratif. Dan saya akan membacakan untuk Anda yang belum memiliki buku ini, agar supaya segera memilikinya. Oke, judulnya adalah Kisah Seorang Veteran Perang. Pada tahun 1986 di kota New York, diadakan lomba maraton internasional yang diikuti oleh ribuan pelari dari berbagai penjuru dunia. Lomba ini mengambil jarak 42 km dengan trek mengelilingi kota New York. Jutaan orang dari seluruh dunia ikut menonton acara tersebut melalui televisi yang menyiarkan acara besar ini secara langsung. Ada satu orang yang menjadi pusat perhatian di lomba tersebut, yaitu Bob Williams. Bob adalah seorang veteran perang Amerika, dan dia kehilangan kedua kakinya karena terkena ranjau saat perang di Vietnam. Untuk berlari, Bob menggunakan kedua tangannya untuk melemparkan badannya ke depan. Begitu lomba dimulai, ribuan peserta mulai berlari secepat mungkin ke garis finish. Wajah-wajah mereka menunjukkan semangat yang kuat. Para penonton tak henti-hentinya bertepuk tangan untuk terus mendukung para pelari tersebut. 5 km telah berlalu. Beberapa peserta tampak mulai kelelahan dan mulai berjalan kaki. 10 km telah berlalu. Di situ mulai tampak siapa yang mempersiapkan diri dengan baik dan siapa yang hanya sekedar ikut-ikutan dan iseng-iseng meramaikan kegiatan itu. Beberapa peserta sudah tampak kelelahan. Mereka memutuskan untuk berhenti dan naik ke bus panitia. Sementara hampir seluruh peserta telah berada di kilometer 5 hingga kilometer 10. Bob baru menyelesaikan kilometer yang pertama. Bob berhenti sejenak, membuka kedua sarung tangannya yang sudah koyak, menggantinya dengan yang baru, dan kemudian kembali berlari dengan mengayunkan tubuhnya ke depan dengan kedua tangannya. Ayah Bob yang berada bersama ribuan penonton lainnya tak henti-hentinya menyemangati. "Ayo Bob, ayo Bob, lari terus, kamu pasti bisa." Karena keterbatasan fisiknya, Bob hanya mampu berlari sejauh 10 km selama 1 hari. Di malam hari, Bob tidur di dalam sleeping bag yang telah disiapkan oleh panitia yang mengikutinya. Akhirnya, 4 hari telah berlalu, dan hari itu adalah hari kelima bagi Bob Williams. Tinggal 2 km lagi yang harus ditempuh. Hingga suatu saat, hanya tinggal 100 meter lagi dari garis finish, Bob jatuh terguling. Fisik Bob benar-benar sudah kehabisan tenaga. Bob perlahan-lahan bangkit dan membuka kedua sarung tangannya. Tangan Bob terlihat sudah berlumur darah. Ada yang tampak mengering malah. Yang mendampinginya sejenak memeriksanya dan mengatakan bahwa kondisi Bob sudah parah. Bukan karena luka di tangannya saja, tapi juga kondisi jantung dan pernapasannya. Dokter menyarankan agar Bob berhenti demi kebaikan dirinya.
Namun Bob memejamkan mata beberapa saat. Saran si dokter tentu dia pikirkan baik-baik. Dan di tengah gemuruh suara penonton yang mendukungnya, samar-samar Bob dapat mendengar suara ayahnya yang berteriak, "Ayo Bob, bangkit! Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Buka matamu dan tegakkan badanmu. Lihatlah ke depan, garis finish sudah di depan. Ayo cepat bangun, tunjukkan pada semua orang siapa dirimu. Jangan menyerah, cepat bangkit." Pelan-pelan Bob mulai membuka matanya kembali. Saat itulah matanya melihat garis finish yang sudah dekat. Semangatnya mulai membara kembali dan tanpa sarung tangan, Bob melompat ke depan. "Ya, ayo Bob, satu lompatan lagi. Capailah apa yang kamu inginkan Bob," teriak ayahnya yang terus berlari mendampinginya. Dan akhirnya satu lompatan terakhir Bob membuat tubuhnya melampaui garis finish. Saat itu meledaklah gemuruh tepuk tangan dari para penonton yang berada di tempat itu. Bob bukan saja telah menyelesaikan perlombaan itu, Bob bahkan tercatat di Guinness Book of Record sebagai satu-satunya orang cacat yang berhasil menyelesaikan lari maraton. Beberapa saat kemudian, ketika ada puluhan wartawan yang menemuinya, Bob berkata, "Saya bukan orang hebat. Anda tahu saya tidak punya kaki lagi. Saya hanya mencapai apa yang telah saya inginkan. Dan kebahagiaan yang saya dapat bukan dari apa yang saya dapatkan, tapi dari proses untuk mendapatkannya. Selama lomba, fisik saya menurun drastis. Tangan saya sudah hancur berdarah-darah. Tapi rasa sakit saya bukan karena luka itu, tapi ketika saya memalingkan wajah saya dari garis finish. Jadi saya kembali fokus untuk menatap gol saya. Saya rasa tidak ada orang yang akan gagal dalam lari maraton ini. Tidak masalah Anda akan mencapainya dalam waktu berapa lama, asal Anda terus berlari sampai tujuan Anda telah tercapai." Wow, luar biasa sekali bukan? Ini sangat luar biasa. Jadi ketika saya melihat dan membaca kisah ini, saya begitu merinding teman-teman ya. Ada seorang, dan saya cari tahu siapa sebenarnya Bob, dan benar kakinya cacat dan dia punya semangat yang luar biasa. Dan kesimpulan dari kisah ini adalah hal tersulit untuk meraih impian adalah tetap fokus ya. Jadi jangan biarkan pikiran Anda berbelok ke sana kemari sehingga menjauhkan Anda dari tujuan. Anda akan bisa tetap fokus dalam berbagai kondisi bila Anda mempunyai tujuan yang sangat jelas dan alasan yang sangat kuat mengapa tujuan atau impian itu penting untuk diraih. Jangan lupa istirahat dan refreshing. Tanpa pikiran dan tubuh yang segar, Anda akan semakin sulit untuk fokus. Jangan takut memiliki impian besar. Tapi ingat, jangan sampai impian itu suatu yang Anda tidak suka. Semakin besar gairah Anda pada apa yang Anda impikan, akan semakin mudah, cepat, dan menyenangkan proses untuk mencapainya. Luar biasa teman-teman ya. Jadi buku ini sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang berjuang mencapai impiannya, tetaplah fokus, kejar impian. Maka saya akan percaya bila kita tetap fokus mengejar impian kita, saya yakin satu persatu impian kita akan tercapai. Teman-teman, cukup sekian cerita dari saya pada kesempatan kali ini. Bila teman-teman menyukai cerita seperti ini, silahkan berikan like-nya, berikan komentar yang terbaik, tekan subscribe, dan aktifkan loncengnya. Bila saya ada video terbaru, maka Anda akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi yang pertama. Oke, jangan lupa share juga kepada teman-teman Anda, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan cerita ini. Barangkali mereka juga mendapatkan inspirasi dari cerita yang seperti ini. Baik teman-teman, terima kasih banyak karena sudah mengikuti sampai sejauh ini. Sukses untuk kita semuanya dan selalu salam hebat luar biasa.